semuanya, perkenalkan nama saya Marsyana Nabi. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 241420189 dari kelas A4 semester 1 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Randa Dewi Kristi Rende MS. Selamat sore semua. Baik, sebelum saya akan memulaikan sosialisasi saya di saat ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nabi, saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, saat ini saya akan melakukan sosialisasi yaitu mengenai anti korupsi di lingkungan KOS. Nah, mungkin di sini teman-teman semua sudah ada yang tahu apa itu arti dari korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan melanggar aturan dan norma yang berlaku. Teman-teman semua, seperti yang kita lihat sekarang ini, korupsi itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Nah, seperti contohnya saat ini, kita tinggal di lingkungan tempat tinggal, yaitu di kos. Korupsi itu bisa terjadi loh dalam bentuk apapun. Contohnya seperti yang pertama, pemilik kos yang menaikkan harga sewa secara tidak wajar. Contohnya pemilik kos yang menaikkan harga sewa secara tidak wajar adalah ketika sewa yang sebelumnya kita bayar itu 1 juta per bulan, tiba-tiba naik menjadi 2 juta tanpa alasan jelas seperti perbaikan fasilitas atau perubahan kondisi pasar. Hal ini dianggap tidak wajar jika kenaikan harga jauh melebihi harga yang sesuai kesepakatan awal atau tanpa pemberitahuan yang memadai. Dan yang kedua itu ada pemilik kos yang meminta uang tambahan untuk fasilitas yang seharusnya sudah termasuk dalam harga sewa. Contohnya, seorang penghuni kos yang memberikan uang tambahan kepada pengurus kos agar dapat mendapatkan kamar yang lebih baik atau fasilitas seperti parkir khusus, meskipun fasilitas tersebut sudah seharusnya diberikan merata untuk semua penghuni kos. Dan juga ada penghuni kos yang mencuri barang milik penghuni lain. Contohnya, ada seorang penghuni kos ini yang mengambil barang pribadi milik penghuni lain seperti contohnya laptop atau pakaian tanpa izin dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Nah, mengapa kita harus melawan korupsi ini? Korupsi ini tentunya sangat merugikan banyak pihak. Kayak contohnya kita sekarang itu yang pertama merugikan penghuni kos. Penghuni kos itu mereka merasa dirugikan secara finansial dan merasa tidak adil. Yang kedua itu pemilik kos. Mereka kehilangan kepercayaan dari penghuni dan tidak bisa mengalami kerugian finansial jangka panjang. Nah, bagaimana kita bisa melawan korupsi di lingkungan kos? Untuk melawan korupsi di lingkungan kos ini, ada beberapa langkah yang kita bisa ambil. Yaitu yang pertama ada edukasi penghuni dan pengurus kos. Ajari tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi serta larangan praktik suap. Yang kedua, tentukan aturan yang jelas. Buat peraturan yang transparan soal biaya dan fasilitas tanpa biaya tambahan yang tidak sah. Yang ketiga, laporkan pelanggaran. Jika ada yang terlibat korupsi, laporkan ke pihak berwenang atau aparat hukum. Yang keempat, membentuk komunikasi penghuni yang solid. Saling mendukung dan memantau untuk cegah praktek korupsi. Dan yang selanjutnya, guna sistem pembayaran tekstur. Bayar lewat transfer atau aplikasi untuk menghindari transaksi tak tercatat. Nah, teman-teman semua, dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, diharapkan kita semua di lingkungan kos menjadi lebih adil dan bebas dari korupsi. Kita mempelajari dan memahami hak dan kewajiban kita sebagai penghuni kos, membayar sewa tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian, dan juga menolak segala bentuk permintaan uang tambahan yang tidak wajar. Dan apabila ada terjadi korupsi, kita harus melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemilik kos atau pihak yang berwenang. Mari teman-teman semua, kita melawan korupsi di lingkungan kos adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, menjaga transparansi, dan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan kos yang lebih adil dan bebas dari praktek yang merugikan. Setiap tindakan kecil
untuk mencegah korupsi dapat membuat perbedaan besar. Mari kita jaga integritas, saling mendukung, dan membangun komunitas kos yang bersih, nyaman, dan transparansi. Sekian sosialisasi saya saat ini, dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu dan partisipasinya. Terima kasih. Iya, untuk teman-teman semua ada informasi penting loh. Teman-teman yang masih bingung mau cari kampus yang mana, masih bingung nih mau cari program studi apa, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini ada tersedia 6 fakultas ya. Yang pertama ada Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra, dan tersedia 8 program studi. Teman-teman semua, tentukan pilihannya dengan bergabung bersama kami. Dan untuk teman-teman semua yang mau info lebih lanjut, bisa searching di website Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan media sosial lainnya. Kami tunggu ya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sampai ketemu. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.